Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meliha dengan NIM 1262052121145 dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media interaktif untuk memenuhi tugas pembelajaran SKI. Di sini saya akan menggunakan materi masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW yang merupakan materi sejarah kebudayaan Islam MI kelas 3. Kita klik mulai terlebih dahulu. Setelah klik mulai, kita akan disuguhkan pada halaman menu. Pada halaman menu ini terdapat tujuan, materi, rangkuman, kuis, dan juga lagu. Kita akan buka tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kita klik yang angka 1. Tujuan pembelajaran dari materi masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW yaitu untuk meyakini ilhas Nabi Muhammad SAW, menjaga diri dari maksiat sejak anak-anak, menunjukkan sikap jujur dengan sesama dalam lingkungan, menjelaskan kisah hidup masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dalam lingkungannya, dan memahami hikmah dari kisah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai membaca tujuan pembelajaran, kita kembali ke halaman menu. Setelah itu, kita akan membuka materi. Kita klik yang angka 2. Nah, dalam materi masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kelahiran orang terpuji. Yang kedua, Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Yang ketiga, Nabi Muhammad dalam asuhan Siti Aminah. Yang keempat, Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Yang kelima, asuhan Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Kita akan buka yang pertama dulu, yaitu kelahiran orang yang terpuji. Menjelang kelahiran Muhammad SAW, kota Makkah dalam keadaan sudah cukup maju. Mereka suka berdagang hingga ke luar negeri. Ketika masyarakat Arab, khususnya penduduk kota Makkah, diberikan kemudahan memperoleh uang, harta, sumber alam, ternak, barang perniagaan, mereka ungkapkan rasa bahagia dan senangnya dengan cara-cara mengumbar hawa nafsu, foya-foya, sombong, dan menunjukkan rasa sukacita mereka dengan memberikan sesembahan kepada patung berhala mereka. Kaum kafir jahiliyah di kota Makkah mengungkapkan kesenangan dan kekecewaan dengan cara-cara yang ekstrim. Kelahiran Nabi Muhammad adalah kehendak Allah SWT untuk menciptakan perubahan. Di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Untuk melanjutkan materi, kita akan klik tombol yang bagian sudut atas ini. Demikianlah keadaan masyarakat Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah SWT yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Muhammad lahir dari keluarga miskin harta tetapi kaya dalam hal akhlak dan budi pekerti. Muhammad SAW adalah cucu Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Makkah. Tahun itu disebut tahun gajah. Peristiwa diserangnya kota Makkah oleh tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas pertolongan Allah SWT, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu atau kerikil panas yang dibawa segerombolan burung yang datang terbang berbondong-bondong. Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa pada waktu melahirkan, ia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa cucu yang dinantikannya telah lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Siti Aminah. Dia sangat bangga dan bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikannya itu. Abdul Muthalib pun membawa cucunya itu tawaf, yaitu keliling Ka'bah, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Sambil menggendong cucunya itu, Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah SWT.
Kemudian dia memberi nama cucu kesayangannya itu dengan nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Setelah membaca materi tentang kelahiran orang yang terpuji, kita akan melanjutkan ke Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Kita klik yang gambar ini. Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Orang-orang Arab kota Makkah memiliki tradisi, terutama pada orang-orang bangsawan, untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiyah atau dusun di padang pasir. Maksudnya, agar bayi-bayi mereka itu dapat menghirup udara segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari sesudah penyusuan ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian, Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiyah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Makkah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Penghidupannya berubah menjadi baik. Semula binatang ternaknya kurus-kurus. Kehidupannya agak menderita. Dia termasuk keluarga yang miskin dan perawakannya juga agak kurus. Sesuai dengan keadaan ekonominya waktu itu, anak kandungnya sendiri pada mulanya sering menangis karena kelaparan dan kekurangan air susu. Melalui pertolongan Allah SWT, setelah Nabi Muhammad berada dalam asuhannya, binatang ternaknya berkembang biak. Tanaman kebun dan sayurannya pun subur. Penghidupannya makmur, air susunya menjadi banyak sehingga anaknya tidak merasa kelaparan lagi. Dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Halimah telah mendapat rahmat dari Allah SWT dengan sebab memelihara Nabi. Halimah sangat menyayangi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri. Awal mulanya Nabi Muhammad SAW akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Kemudian dengan permintaan Halimah sendiri supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia, maka permintaan Halimah ini diperkenankan oleh Aminah atau ibu Nabi, sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun. Setelah membaca materi Nabi Muhammad pada awal pengasuhan, kita akan melanjutkan pada materi Nabi Muhammad dalam asuhan Siti Aminah. Kita klik yang icon ini. Setelah sampai waktu 2 tahun berikutnya, terpaksalah Halimah menyerahkan Muhammad kepada Siti Aminah, walaupun hatinya masih sangat berat juga berpisah dengan Muhammad. Beliau mengajukan usul lagi seperti dahulu. Halimah telah merasa malu terhadap Siti Aminah, dan Halimah selaku seorang ibu dapat pula merasakan perasaan yang terkandung dalam diri Aminah, yang sudah tentu sangat merindukan anaknya untuk tinggal bersama. Semenjak itu, tinggallah Muhammad bersama ibunya. Sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun atau setahun kemudian, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini, pertama, untuk memperkenalkan ia dengan keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua, untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Kilab. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat di waktu sakit sampai meninggal, dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. Ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau dalam kandungan ibunya kira-kira 6 bulan. Umur ayah beliau 18 tahun, hanya meninggalkan beberapa ekor unta. Mereka tinggal di sana kurang lebih 1 bulan. Ketika akan kembali ke Makkah dan baru sampai di kampung Abuwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit, sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Betapa sedih Nabi Muhammad SAW menghadapi musibah atas kematian ibunya itu. Baru beberapa hari saja ia mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya sewaktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri. Akibatnya dalam usia 6 tahun ia tinggal sebatang kara, menjadi seorang yatim piatu. Setelah ibunya dimakamkan, Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan kampung Abuwa itu. Beliau kembali melanjutkan perjalanannya ke Makkah bersama-sama dengan Ummu Aiman, dan sebagian sejarah mengatakan beliau kembali melanjutkan perjalanannya bersama kakeknya, Abdul Muthalib. Sejarah yang lain pun mengatakan bahwa beliau kembali melanjutkan perjalanannya bersama Suwaibah, dan semenjak saat itu pemeliharaannya diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib.
membaca materi Nabi Muhammad dalam asuhan Siti Aminah, kita akan melanjutkan pada Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Kita klik icon ini. Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Ayah dari Abdullah bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepadanya. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main bahagia hatinya, dan diberinya nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya, Nabi Muhammad SAW merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun, ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib itu bukan saja merupakan kesedihan besar bagi Muhammad SAW, tetapi juga merupakan kemalangan bagi segenap penduduk Makkah. Akibat meninggalnya Abdul Muthalib itu, penduduk Makkah kehilangan seorang pemimpin dan tokoh yang bijaksana, berani, cerdas, dan pejuang yang tidak mudah mencari penggantinya. Abdul Muthalib pernah berwasiat pengasuhan Muhammad berlanjut kepada anak-anaknya, paman-paman dari Nabi Muhammad. Diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Setelah selesai membaca materi Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib, kita akan melanjutkan pada materi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Abu Thalib termasuk paman Nabi yang mempunyai anak banyak dan penghidupannya termasuk orang yang agak kurang mampu atau miskin. Nabi Muhammad SAW di waktu kecil suka menggembala kambing kepunyaan orang-orang Makkah dengan mendapatkan upah. Dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk bisa hidup dengan pamannya. Berniaga atau berdagang adalah pekerjaan sehari-hari Abu Thalib. Kemana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Bahkan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, Nabi diajak menyertainya. Waktu itu Nabi berusia 12 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW mulai belajar berniaga. Hingga dewasa, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang terhadap pamannya itu. Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah terpaut jauh dari pamannya Abu Thalib. Mereka selalu dekat sejak usia 8 sampai 25 tahun. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Pernah diajak Abu Thalib untuk pergi mendatangi perayaan di hadapan berhala Hubal dengan menyembelih hewan, tapi Nabi tidak bersedia dengan menjawab, "Tiap-tiap saya mendekati sebuah berhala, tampak kepada saya seorang laki-laki putih tinggi berteriak dengan mengatakan, 'Mundur Muhammad, jangan sentuh.' Setiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecil pasti benar karena senantiasa terjaga dan dibimbing oleh Allah SWT. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki perilaku yang mulia. Baik, karena bagian yang terakhir yaitu Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib sudah selesai kita baca, kita akan kembali ke halaman menu. Selanjutnya kita akan membuka rangkuman. Dalam rangkuman ini berisi rangkuman dari materi yang sebelumnya kita baca. Nah, dalam rangkuman ada 1. Kelahiran Nabi Muhammad adalah kehendak Allah untuk menciptakan perubahan. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Yang ketiga, keadaan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah SWT yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Yang keempat, Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiyah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin untuk disusui sesuai dengan tradisi masyarakat Arab. Yang kelima,
Muhammad SAW dan ibunya tinggal di Madinah kurang lebih 1 bulan. Ketika akan kembali ke Makkah dan baru saja sampai di kampung Abuwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit, sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Yang keenam, nama Nabi Muhammad SAW itu ada 2, yaitu Muhammad, nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan Ahmad, nama yang datang dari Allah SWT. Yang ketujuh, hingga dewasa, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang terhadap pamannya. Kita kembali dulu ke halaman menu. Setelah itu, kita akan membuka kuis. Nah, di sini kita klik yang angka 4. Nah, di kuis ini kita harus memilih jawaban mana yang benar. Nah, pertanyaannya, siapa nama ayah dari Nabi Muhammad? Kita misalkan menjawab Abdullah bin Abdul Muthalib. Ternyata jawabannya benar. Jadi kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kita klik di sebelah sini. Pertanyaan kedua, siapa nama ibu susu Nabi Muhammad? Misalnya kita menjawab Siti Aminah. Ternyata jawaban yang kita pilih salah. Maka sebelum jawaban yang kita pilih benar, tidak akan ada tombol untuk meneruskan kepada pertanyaan selanjutnya. Kita pilih dulu jawaban yang benar. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Demikian seterusnya. Setelah kita sampai pada pertanyaan terakhir, kita akan kembali pada halaman menu. Di sini saya juga menambahkan lagu agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Sini lagunya, ini tentang silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.